Download aplikasi Tarbiyah Sunnah di handphone Anda. Tersedia di Google Play dan App Store. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wa ba'd. Hadirin jamaah Masjid Agung Al-Ukhwah Bandung yang Allah muliakan, para pendengar radio Tarbiyah Sunnah Bandung, Radio Roja di beberapa kota dan radio-radio lain, pemirsa Roja TV dan TV-TV lain, serta para netizen di mana saja Anda berada. Kembali kita berjumpa melanjutkan kajian tentang beriman kepada hari kiamat, dan salah satu cakupan maknanya adalah beriman kepada tanda-tanda kiamat. Tanda kiamat besar kita sudah bahas, yaitu munculnya Imam Mahdi dan keluarnya Dajjal laknatullahi alaih. Kemudian turunnya Isa Al-Masih Ibnu Maryam alaihi salatu wassalam, yang turun salah satunya untuk membunuh Dajjal. Sudah kita terangkan akhir kehidupan Dajjal, dibunuh, ditombak oleh Nabi Isa di Babulud di Palestina. Turunnya Nabi Isa diterangkan oleh Al-Quranul Karim dan oleh hadis yang banyak yang mencapai derajat mutawatir maknawi. Tak ada alasan untuk menolak turunnya Nabi Isa, terlebih hanya berdasarkan akal semata-mata. Maka wajib bagi kita untuk meyakininya. Lalu kenapa yang turun itu Nabi Isa di akhir zaman, tidak nabi-nabi yang lain? Allah Azza wa Jalla menegaskan hal itu dalam Al-Quran dan Nabi SAW dalam banyak hadisnya. Lalu para ulama membahas beberapa alasan, beberapa penjelasan kenapa Nabi Isa diturunkan di akhir zaman, bukan Nabi yang lain. Pada intinya seluruh Nabi sebelum mereka diutus, diambil dulu perjanjian oleh Allah. Salah satu poin perjanjian tersebut adalah bila nanti datang seorang Rasul kepada kalian yang membenarkan kitab yang ada pada kalian, la tu'minunna bihi wa la tansurunnah. Maka kalian harus beriman kepada Nabi ini dan menolongnya. Semua Nabi begitu. Dan Nabi yang dimaksud adalah Nabi Muhammad alaihissalam. Allah berfirman dalam Ali Imran 81, wa idh akhadallahu mitsaqan nabiyyin. Ingat ketika Allah mengambil perjanjian dari para nabi. Lama ataitukum min kitabi wa hikmah thumma ja'akum rasulun musaddiqun lima ma'akum la tu'minunna bihi wa la tansurunnah. Kata Allah, ketika aku sudah berikan kepada kalian kitab dan hikmah, lalu nanti datang seorang rasul kepada kalian yang membenarkan kitab yang ada pada diri kalian, maka kalian wajib beriman kepadanya dan menjadi penolongnya. Lalu Allah menyatakan, a'aqrartum wa akhadtum ala dhalikum isri. Mau enggak kamu mengambil perjanjian ini? Dan a'aqrartum, mau enggak mengakui hal ini dan mengambil perjanjian ini dariku? Semua Nabi menjawab, aqrarna, ya kami mengakui. Semua Nabi siap. Makanya ketika Umar bin Khattab radhiyallahu an membawa kitab Taurat
dilihat oleh Nabi SAW, beliau menyatakan, "Lau kana Musa hayyan ma wasi'ahu illa ittiba'i." Seandainya Musa hidup pada zaman sekarang, tidaklah halal baginya kecuali mengikuti aku. Semuanya begitu. Nah, kenapa Nabi Isa tidak diwafatkan dan turun di akhir zaman? Ada beberapa hikmah. Semua hikmah itu diterangkan oleh para ulama. Di antaranya berkata Syekhul Islam Ibn Taimiyah dalam Majmu' Fatawa juz yang ketiga halaman 191. Beliau menyatakan ar-radu al-yahud fi za'mihim annahum qatalu Isa alaihi salatu wassalam. Fabayyana Allah ta'ala kadhibahum wa annahu alladhi yaqtuluhum wa yaqtulu ra'isahum ad-dajjal kama sabaqa bayanu dhalika fil kalam ala qitalil yahud. Pertama, untuk membantah orang-orang Yahudi yang mengaku mereka membunuh Nabi Isa. Allah jelaskan kedustaan mereka. Nih Nabi Isa hidup dan turun di akhir zaman memerangi mereka, membunuh pemimpin Yahudi yaitu Dajjal di akhir zaman. Sebagaimana ini sudah diterangkan. Pendapat ini yang lebih dikuatkan oleh Imam Ibnu Hajar al-Asqalani dalam kitab Fathul Bari Syarah Sahih Bukhari. Ini yang pertama. Penjelasan yang kedua ini yang membuat kita terkagum-kagum. Anna Isa wajada fil Injil fadla ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Isa menemukan dalam kitab Injil keutamaan umat Nabi Muhammad SAW. Nabinya belum lahir, apalagi umatnya. Umat Islam belum lahir. Tapi keutamaan umat akhir zaman ini sudah dijelaskan dalam kitab Taurat dan Injil. Al-Quran surah Al-Fat ayat terakhir ayat 29. Setelah menerangkan Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffar ruhama'u bainahum, terus diceritakan tentang karakteristik para sahabat Nabi yang luar biasa. Lalu Allah menyatakan dzalika mathaluhum fit Taurat wa mathaluhum fil Injil. Itulah gambaran mereka yang sudah Allah terangkan dalam kitab Taurat dan juga dalam kitab Injil. Jadi keutamaan umat Nabi Muhammad SAW, terutama para sahabatnya, sudah Allah sanjung, Allah puji dalam kitab Taurat dan Injil selain dalam Al-Quran. Dalam Al-Quran banyak pujian Allah kepada para sahabat. Dalam kitab Injil juga ada. Nabi Isa menemukan, dan kata orang Sunda, beliau kabita, ingin menjadi bagian dari mereka. Fada Allah ayyaj'alahu minhum. Lalu Nabi Isa berdoa kepada Allah agar beliau dijadikan salah seorang di antara sahabat Nabi Muhammad SAW. Fastajaballahu du'a'uh wa abqahu hatta yanzila akhir zaman mujaddidan li amril Islam. Allah kabulkan doa Nabi Isa, lalu Allah abadikan usia Nabi Isa sehingga turun di akhir zaman. Abadinya bukan abadi sampai kiamat. Nabi Isa meninggal nanti diterangkan bagaimana wafatnya Nabi Isa dan berapa tahun beliau usianya setelah turun. Sampai beliau turun di akhir zaman untuk memperbaharui agama Islam yang sudah banyak diselewengkan orang. Berkata Imam Malik rahimahullahu ta'ala, dan perkataan Imam Malik dikutip oleh Imam Ibnu Katsir rahimahullah dalam kitab tafsirnya. Kata Imam Malik, "Balaghani anna an-nasara
kanu idza ra'aw sahabata alladziina fatahu Syam yaqulun wallahi la haula'u khairu minal hawariyina fima balaghana. Telah sampai berita kepadaku, kata Imam Malik, bahwa orang-orang Nasrani ketika mereka melihat para sahabat yang menaklukkan negeri Syam, Syam ini termasuk Palestina, Lebanon, Suriah, dan satu lagi siapa? Albania? Yordania, Urdun, Yordania, Lebanon, Suriah, sama Palestina. Itu Syam. Dulu Nasrani ditaklukkan oleh para sahabat. Ketika orang Nasrani melihat karakteristik mereka dari segi ibadah, dari segi akhlak, mereka mengatakan, demi Allah, mereka ini lebih baik daripada Hawariyin yang beritanya sampai kepada kami. Hawariyin itu sahabat-sahabat Nabi Isa. Nabinya manusia terbaik pada zamannya masing-masing. Sahabat-sahabat Nabi di setiap zaman adalah manusia terbaik setelah nabinya. Nabi Muhammad SAW manusia terbaik pada zamannya, dan para sahabat yang sezaman dengan beliau manusia terbaik. Dan sahabat-sahabat Nabi Muhammad SAW jauh lebih baik daripada sahabat-sahabat Nabi Isa alaihissalam. Berkata Imam Ibnu Katsir setelah mengutip perkataan Imam Malik, wasadaku fi dzalik. Fa inna hadhil ummata mu'azzamatun fil kutubil mutaqaddimah wal akhbaril mutadawalah. Benarlah perkataan mereka. Karena umat Nabi Muhammad SAW diagungkan di kitab-kitab terdahulu. Di dalam kitab Taurat dan Injil. Makanya Nabi Isa pun kabita. Ya Allah, jadikan aku bagian dari sahabat Nabi terakhir. Dan dikabulkan. Makanya para ulama ahli hadis memasukkan Nabi Isa ke dalam golongan sahabat Nabi. Karena memenuhi kriteria sebagai sahabat Nabi. Sahabat Nabi itu orang yang sezaman dengan Nabi SAW, bertemu, beriman, dan mati dalam keadaan iman. Dan itu terpenuhi pada diri Nabi Isa. Sehingga berkata Imam Adz-Dzahabi rahimahullah ketika menerangkan biografi para sahabat. Dalam kitab yang namanya Tajridu Asma'is Sahabah. Ternyata salah seorang di antara sahabat Nabi Muhammad SAW itu adalah Nabi Isa. Beliau berkata, Isa bin Maryam sahabiyun wa nabiyun. Fa innahu ra'an nabiyya SAW lailatul Isra wa sallama alaihi fahuwa akhirus sahabati mautan. Kata Imam Adz-Dzahabi, Isa bin Maryam adalah seorang sahabat sekaligus Nabi. Beliau sahabat Nabi Muhammad SAW sekaligus Nabi. Karena beliau pernah berjumpa dengan Nabi SAW pada malam Isra dan menyampaikan salam. Maka Nabi Isa adalah sahabat Nabi yang paling akhir wafatnya. Sampai sekarang belum wafat. Masih hidup diangkat oleh Allah Azza wa Jalla ke langit. Inilah yang menjadi alasan kenapa Nabi Isa yang diturunkan, bukan nabi-nabi yang lain. Ini penjelasan kedua. Ketiga, inna nuzula Isa bin Maryam minas sama lidunuwi ajalihi liyudfana fil ard laysa li makhluqin minat turab ay yamut fi ghairiha fayuwafiqu nuzuluhu khuruj ad-dajjal fayaqtuluhu Isa alayhi salatu wassalam. Penjelasan ketiga, turunnya Isa dari langit menjadi tanda sudah dekatnya kematian Nabi Isa. Agar beliau itu dikuburkan di dalam tanah.
Karena tidak ada makhluk yang terbuat dari tanah, tercipta dari tanah, kemudian tidak kembali ke tanah. Itu tidak ada. Dan kebetulan turunnya Nabi Isa bersamaan dengan keluarnya Dajjal, sehingga Nabi Isa lah yang membunuh Dajjal tersebut. Ini penjelasan ketiga. Keempat, innahu yanzilu mukadziban lin-nasara fayudhiru zayfahum fi da'wahumul abatil wa yuhlikullahu al-milala kullaha fi zamanihi illa al-islam fa innahu yaksiru as-salib wa yaqtul khinzir wa yad'ul jizyah. Keempat, Nabi Isa turun untuk membongkar kedustaan orang-orang Nasrani, membongkar pengakuan atau akidah yang batil yang mereka yakini, yang menyatakan, yang meyakini pertama Isa anak Allah, yang kedua Isa disalib. Si Yahudi mengaku pelaku penyaliban, si Nasrani mengaku saksi penyaliban tersebut. Dan itu menjadi bagian dari keyakinan mereka. Maka didustakan oleh Allah Azza wa Jalla. Maka ketika Nabi Isa turun, dihancur leburkan seluruh agama yang ada di muka bumi kecuali Islam. Lalu beliau menghancurkan salib-salib, membunuh babi-babi, dan menghapus jizyah. Apakah penghapusan jizyah di zaman Nabi Isa berarti Nabi Isa mengubah ajaran, salah satu poin ajaran Islam yang membolehkan jizyah kemudian dihapus oleh Nabi Isa? Tidak. Tapi Islam menjelaskan jizyah tetap berlaku sampai turunnya Nabi Isa. Itu ketetapan Islam. Begitu Nabi Isa turun, tidak ada lagi jizyah. Alasannya apa? Jelas. Ketika Nabi Isa turun, tak ada orang yang kafir satu orang pun kecuali dia mati. Ketika mencium aroma Nabiullah Nabi Isa, bagaimana bisa setor jizyah kalau dia mati? Karena itulah tidak ada lagi jizyah. Itulah alasan yang keempat. Kenapa harus Nabi Isa yang turun di akhir zaman? Kelima, kehususan Nabi Isa tersebut itu menunjukkan bukti kebenaran Nabi SAW yang bersabda dalam hadis yang sahih riwayat Imam Bukhari, juga Imam Muslim dalam dua kitab sahih, Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Berkata Nabi SAW, ana awlan nas bi Isa bin Maryam laisa baini wa bainahu nabiyyun. Aku orang yang paling berhak kepada Nabi Isa bin Maryam, karena antara aku dengan dia tidak terseling oleh nabi lain. Nabi Isa, lalu terakhir Nabi Muhammad SAW. Antara Nabi Isa dengan Nabi Muhammad SAW tidak ada nabi lain, tidak terseling. Paling dekat. Oleh karena itu, karena Nabi SAW paling dekat, beliau lebih berhak untuk mengakui Nabi Isa alaihissalam, dan Nabi Isa yang menjadi pemberi kabar gembira kepada umatnya bahwa nanti akan muncul Nabi akhir zaman setelah aku, membenarkan kitab yang aku bawa, namanya Ahmad. Dalam surat As-Saff ayat yang ke-6 Allah berfirman, wa idh qala Isa ibn Maryam ya bani Israel inni Rasulullah ilaikum musaddiqan lima baina yadayya minat Taurat wa mubasysyiran bi rasulin ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad. Ingat ketika Nabi Isa berkata, hai bani Israel,
Karena beliau hanya diutus kepada Bani Israel saja, tidak ke umat lain. Tapi sekarang selain Bani Israel juga ngaku pengikut Nabi Isa dengan akidah dan keyakinan versi mereka. Kalau Nabi Muhammad SAW Al-Quran, ya ayuhan nas, ya ayuhalladzina amanu, tidak ya ayuhal Arab, tidak, hai bangsa Arab, tidak, hai bangsa Quraisy, tidak, tapi wahai manusia, wahai orang-orang beriman seluruhnya. Karena Nabi diutus sebagai rahmat bagi seluruh alam, bahkan bangsa jin. Ingat ketika Nabi Isa berkata, hai Bani Israel, aku utusan Allah kepada kalian, yang membenarkan kitab yang ada sebelumnya itu Taurat, wa mubasysyiran bi rasulin ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad, dan aku memberi kabar gembira kepada kalian dengan akan datangnya seorang rasul setelah aku, namanya Ahmad. Maksudnya Nabi Muhammad SAW. Maka dalam hadis yang sahih riwayat Imam Ibnu Ishaq dalam kitab Sirah, berkata Nabi SAW, qalu ya Rasulullah akhbirna an nafsik. Para sahabat bertanya, wahai Rasulullah, ceritakan kepada kami tentang dirimu. Naam, kata Nabi SAW, ya, ana da'wa abi Ibrahim wa busro akhi Isa. Aku adalah bukti kebenaran doa bapakku yaitu Ibrahim. Nabi Ibrahim berdoa dulu, dan doa Nabi Ibrahim diabadikan oleh Allah dalam Al-Quran surah Al-Baqarah 129. Nabi Ibrahim berdoa, Rabbana wab'ath fihim rasulam minhum yatslu alaihim ayatika wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa yuzakkihim. Ya Allah, utus seorang rasul dari kalangan mereka ke tengah mereka, yang membacakan kepada mereka ayat-ayatmu, yatslu alaihim ayatika wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah, mengajarkan kitab dan hikmah kepada mereka, wa yuzakkihim, dan mensucikan jiwa mereka. Jadi Nabi Ibrahim pernah berdoa ketika di Mekah, ketika di pinggir Ka'bah. Ka'bahnya juga mungkin belum dibuat bangunannya ya, tapi lokasinya, titiknya sudah ada. Berdoa, ya Allah, bangkitkan ke tengah mereka seorang rasul dari kalangan mereka. Diijabah itu Nabi Muhammad SAW. Makanya kata Nabi SAW, ana da'watu abi Ibrahim wa busyro akhi Isa, dan aku berita gembira yang disampaikan oleh saudaraku yaitu Isa. Nabi Isa berkata, wa mubasysyiran bi rasuli ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad. Inilah beberapa penjelasan dari para ulama, 5 poin kenapa Nabi Isa tidak diwafatkan dan diturunkan di akhir zaman sebagai umat Nabi SAW, dan tidak Nabi lain yang diturunkan tapi Nabi Isa. Sudah juga kita terangkan salah satu misi yang diemban oleh Nabi Isa, membunuh Dajjal. Dan Dajjal sudah terbunuh dalam pertemuan yang lalu. Lalu bagaimana kehidupan manusia setelah terbunuh Dajjal? Maka manusia saat itu dipimpin oleh Nabiullah Isa alaihissalatu wassalam dengan syariat yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena beliau adalah pengikut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Isa tidak turun dengan membawa syariat yang baru, enggak. Karena Islam adalah penutup semua agama. Dan ini akan abadi terus sampai hari kiamat. Tidak akan pernah dimansuh. Dan Isa menjadi hakim di antara para hukam dari umat ini,
memperbaharui ajaran Islam atau disebut tajdid. Tajdid itu bukan melahirkan ajaran baru yang tadinya tidak ada dalam Islam, bukan. Tajdid itu mengembalikan pemahaman umat yang sudah jauh menyimpang dari Islam, dikembalikan kepada ajaran Islam yang murni, yang sebenarnya. Pemahaman Islam sekarang kan sudah bercampur baur dengan akal, pikiran, adat, budaya, kultur, kebiasaan manusia, filsafat kan masuknya. Jadi yang tadinya bukan bagian dari ajaran Islam dianggap bagian dari ajaran Islam. Adat dianggap syariat, kebidahan dianggap sunnah, kebiasaan dianggap sebagai ibadah. Udah bercampur aduk, banyak penyimpangan. Maka dilakukan tajdid. Tajdid adalah mengembalikan pemahaman umat yang sudah banyak jauh menyimpang kepada ajaran Islam yang sesuai dengan pemahaman Nabi SAW dan para sahabat zaman dahulu. Dan mujaddid terakhir adalah Nabiullah Isa alaihissalatu wassalam. Beliau turun ke muka bumi bukan membawa ajaran baru, tapi mengembalikan pemahaman umat Islam kepada ajaran Islam yang sebenarnya. Berkata Imam Muslim dalam Sahih Muslim meriwayatkan hadis yang sanadnya sampai ke Abu Hurairah radhiyallahu an. Berkata Rasul alaihi salatu wassalam, "Kaifa antum idza nazala fikum ibnu Maryam fa ammakum minkum?" Bagaimana sikap kalian, bangga enggak kalian ketika Isa bin Maryam turun di tengah-tengah kalian, lalu Nabi Isa lalu fa'ammakum minkum, yang mengimami solat kalian adalah sebagian dari diri kalian, bukan Nabi Isa yang memimpin solat. Berkata rawi hadis ini namanya Al-Walid bin Muslim kepada Ibnu Abi Dha'ab. Kata Ibnu Abi Dha'ab, inna al-Auza'i haddatsana an Zuhri an Nafi' an Abi Hurairah. Berkata kepadaku Imam Az-Zuhri dari Nafi' dari Abu Hurairah, wa imamukum minkum, dan imam kalian adalah salah seorang di antara kalian. Berkata Ibnu Abi Dha'bi, tadri ma ammakum minkum, tahu enggak bagaimana bagaimana imam kalian memimpin kalian di akhir zaman? Maka murid-muridnya berkata, tukhbiruni, engkau yang menerangkan kepadaku. Dia menjawab, fa'ammakum bi kitabi rabbikum tabaraka wa ta'ala wa sunnati nabiyikum. Dia memimpin kalian berdasarkan kitab Allah dan sunnah Nabi kalian. Jabir bin Abdullah pernah berkata, aku mendengar Rasul alaihi salatu wasallam bersabda, la tazalu ta'ifatu min ummati yuqatiluna 'alal haqq zahirina ila yaumil qiyamah. Qal fayanzilu Isa ibn Maryam fayaqulu amiruhum ta'al salli bina fayaqul la inna ba'dakum 'ala ba'din umara takrimatallahi hadhil ummah. Akan selalu muncul satu kelompok kecil dari umatku di setiap zaman, termasuk zaman kita. Dan kita harus masuk ke dalam kelompok kecil ini di zaman kita hidup. Akan selalu muncul satu kelompok kecil di kalangan umatku. Mereka berjuang di atas kebenaran. Mereka eksis terus sampai hari kiamat, selalu ada yang kayak begini. Lalu kata Nabi SAW, lalu turunlah Isa bin Maryam di akhir zaman. Berkatalah pemimpin kaum muslimin saat itu. Sebagian ulama menyatakan ini Imam Mahdi. Ta'al salli bina, mari imami kami sholat. Apa kata Nabi Isa? Tidak.
sebagian kalian menjadi imam bagi sebagian yang lain, ini pemuliaan Allah bagi umat ini. Hadis ini sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam kitab Sahih Muslim. Berkata Imam Al-Qurtubi rahimahullah ketika menerangkan hadis-hadis tadi, kata beliau, "Dhahaba qaumun ila annahu binuzuli Isa yartafi'u taklif li'alla yakuna rasulan ila ahli hadhi zaman ya'muruhum 'anillahi ta'ala wa hadha ya'ni kaunuhu rasulan ba'da Muhammadin amrun mardudun biqaulihi ta'ala wa khataman nabiyyin wa qauluhu sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'di wa qalu anal aqib." Ada orang yang beranggapan bahwa turunnya Nabi Isa berarti terangkatnya kewajiban bagi umat Islam. Karena apa? Agar tidak ada lagi Rasul lain selain Nabi Muhammad SAW. Maka umat Nabi Muhammad tidak lagi ada kewajiban untuk mengikuti ajaran Nabi Isa. Anggapan ini, kata Imam Al-Qurtubi, adalah hal yang tertolak. Nabi Isa bukanlah nabi baru setelah Nabi Muhammad SAW, bukan. Karena Allah menyatakan wa khataman nabiyyin. Nabi Muhammad penutup para nabi. Maka Muhammadun aba ahadim mir rijalikum walakinna Rasulullah wa khataman nabiyyin. Muhammad itu bukan bapak salah seorang di antara kalian, tapi beliau itu nabi sekaligus rasul penutup. Maka hadis sahih riwayat Imam Ahmad, Nabi menyatakan innan nubuwata war risalata qad inqata'at fala rasula ba'di wala nabiyya. Sesungguhnya tugas kerasulan dan tugas kenabian benar-benar sudah terputus. Tidak ada nabi setelahku dan tidak lagi rasul setelahku. Beliau nabi sekaligus rasul terakhir. Dalam riwayat lain wa ana aqib, wa anal aqib, aku aqib. Aqib itu penutup para nabi. Tak ada lagi nabi setelah aku. Maka berkata Imam Al-Qurtubi wa idza kana dzalik fala yajuzu ayyutawahhama Ana Isa yanzilun nabiyan bi syari'atin mutajaddidah ghaira syari'ati Muhammadin nabiyina sallallahu alaihi wasallam bal idza nazala fa innahu yakunu yawma idzin min atba'i Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Apabila demikian keadaannya, maka tidak boleh difahami bahwa Nabi Isa turun sebagai nabi baru yang membawa syariat baru yang berbeda dengan syariat Nabi Muhammad SAW. Nggak boleh difahami begitu. Bahkan beliau turun saat itu di akhir zaman sebagai pengikut Nabi Muhammad SAW. Lalu ayat yang tadi dibacakan surah Ali Imran 81. Semua nabi membawa agama, membawa kitab. Kalau datang Nabi Muhammad SAW, wajib iman dan menolong Nabi Muhammad SAW. Makanya tentang Nabi Musa, Nabi menyatakan, laukana Musa hayyan ma wasi'ahu illa tibai. Seandainya Musa sekarang hidup, nggak halal bagi dia kecuali mengikuti aku. Jadi Nabi Isa juga gitu, semua Nabi begitu. Dan kebetulan yang diturunkan di akhir zaman setelah Nabi SAW adalah Nabi Isa. Maka beliau wajib beriman kepada Nabi Muhammad sebagai Nabi akhir zaman dan menjadi penolongnya, menegakkan syariatnya, bukan membawa syariat baru. Lalu masih perkataan Imam Al-Qurtubi ini. Fayanzilu wa qad ulima bi amrillahi ta'ala lahu fis sama' qabla an yanzila ma yahtaju ilaihi min ilmi hadhihi syari'ah lil hukmi bihi bainan nas wal amali bihi fi nafsihi fayajtami'ul mu'minuna 'inda dhalika ilaihi wa yuhakkimunahu ala anfusihim
lianna ta'tilal hukmi ghairi jaiz. Wa aidan inna baqa'ad dunya innama yakunu bimuqtad taqlif ila alla yuqala fil ardi Allahu Allah. Kata Imam Al-Qurtubi, maka Isa turun sebagai pengikut Nabi Muhammad SAW, dan beliau oleh Allah sudah diajari ketika di langit sebelum beliau diturunkan. Diajari apa? Diajari seluruh ilmu syariat yang dibutuhkan untuk menghukumi semua perkara di kalangan manusia dan mengamalkan itu untuk dirinya. Orang-orang di zaman ketika beliau turun berkumpul di sekeliling beliau, menjadikan beliau sebagai hakim atas diri-diri mereka. Ini yang diemban, ditugaskan oleh Allah kepada Nabiullah Isa bin Maryam. Oleh karena itulah maka Nabi Isa sholat seperti sholatnya kaum muslimin. Beliau tidak mau mengimami. Yang menjadi imam adalah Imam Mahdi. Dan tata sholat saat subuh saya itu ya sholat seperti yang kita lakukan, 2 rakaat dengan gerakan berdiri, ruku', i'tidal, sujud, duduk dan seterusnya. Bacaannya seperti yang kita baca dalam sholat. Termasuk memerangi orang kafir ya, dan haji atau umroh. Nabi Isa sempat haji atau umroh pada waktu setelah beliau turun. Sebagaimana diterangkan dalam hadis sahih riwayat Imam Muslim yang diterima dari Hamdalah Al-Aslami radhiyallahu anhu. Dia berkata, sami'tu Aba Hurairah radhiyallahu anhu yuhaditsu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Aku mendengar Abu Hurairah menyampaikan satu hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam kepadaku. Berkata Nabi alaihi salatu wasallam, walladzi nafsi biyadih la yuhillanna ibnu Maryam bifajjir rauha hajan au mu'tamiran liyuthanniyannahuma ay yajma'u bainal haji wal umrah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, demi Allah yang jiwaku berada dalam genggaman tangannya, maka kata Nabi SAW, pasti Nabiullah Isa bin Maryam akan melakukan umroh atau haji, ihram untuk umroh dan haji, dan beliau menyatukan antara keduanya, haji dan umroh. Namanya haji qiran. Umrohnya disatukan dengan haji. Dan ini hadisnya sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam kitab Sahih Muslim. Adapun Nabiullah Isa menghapus jizyah dari orang-orang kafir. Padahal adanya jizyah bagian dari syariat Islam, dijelaskan dalam Al-Quran. Sampai ketika menyerahkan jizyah itu, orang kafir tidak boleh mewakilkan langsung dengan tangannya. Nggak boleh menyuruh pembantunya, sampaikan jizyah ke pemimpin kaum muslim. Nggak boleh, harus dia yang datang. Quran menyatakan begitu. Jizyah itu bagian dari syariat Islam yang Allah terangkan dalam Al-Quran Al-Karim. Diperjelas dalam hadis-hadis yang sahih. Kenapa oleh Nabiullah Isa dihapus? Dijawab oleh para ulama bahwa bukan Nabi Isa yang menghapus, tapi syariat Allah lah yang menyatakan jizyah hanya berlaku sampai diturunkannya Nabiullah Isa alaihi salatu wassalam. Berlakunya sampai sana. Itu ketetapan Islam, bukan ketetapan Nabi Isa alaihi salatu wassalam. Maka Nabi Isa ketika menghapus jizyah itu bukan memansuh syariat Islam. Terlebih tadi sudah diterangkan, ketika Nabi Isa turun tidak menerima apapun kecuali keislaman seseorang. Orang yang tidak Islam menghirup aroma Nabi Isa alaihissalam itu mati. Ketetapan Allah demikian.
Jangankan orang biasa, Dajjal yang sakti mandraguna yang begitu hebat, itu meleleh tubuhnya ketika melihat Nabiullah Isa alaihissalam. Kalau orang biasa mati, bagaimana ada jizyah? Bagaimana masih tersisa orang kafir? Enggak. Maka sudah, hanya sampai di sana berlakunya jizyah tersebut. Maka apa yang dilakukan oleh Nabi Isa merupakan syariat Islam. Termasuk sekarang. Kita nggak boleh menghancurkan salib-salib. Kita nggak boleh membunuh babi-babi. Kita sekarang nggak boleh menghapus jizyah. Nggak boleh. Itu syariat Islam masih berlaku tuh. Larangan itu. Sampai kapan? Sampai turunnya Nabi Isa. Begitu Nabi Isa turun, syariat Islam menyatakan hancurkan salib, bunuh babi, dan hapus jizyah. Berkata Nabi SAW dalam hadis yang sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim, kata beliau, wallahi la yanzilanna ibnu Maryam hakaman adalan fayaksiranna as-salib wala yaqtulanna al-khinzir wala yad'anna al-jizyah. Demi Allah, Isa bin Maryam pasti turun sebagai hakim yang adil. Dia pasti menghancurkan salib-salib, membunuh babi-babi, dan menghapus jizyah. Itu ketetapan Islam yang harus dilaksanakan oleh Nabiullah Isa bin Maryam. Setelah tidak ada lagi orang kafir di zaman Nabi Isa, Dajjal pun sebagai panglima tertinggi dari orang kafir sudah mati, qaid gitu. Apalagi anak-anak buahnya. Maka tak ada orang kafir berarti tak ada kekufuran. Tak ada perbuatan syirik, tak ada perbuatan bid'ah. Apa yang terjadi? Yang terjadi adalah syariat Islam tegak. Tauhid, keimanan, sunnah menjadi warna bagi kehidupan manusia saat itu. Maka Allah menurunkan barokah bagi mereka. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna alaihim abwaba minas sama'i wal ard. Seandainya penduduk suatu negeri beriman dan bertakwa, maka Allah akan bukakan barokah, pintu-pintu barokah dari langit dan bumi. Maka kehidupan di zaman Nabi Isa adalah kehidupan yang aman, tentram, damai, nyaman. Allah menurunkan hujan sebagai rahmat. Allah menumbuhkan tumbuh-tumbuhan, buah-buahan, sayur-sayuran. Allah limpahkan harta. Allah hilangkan permusuhan, saling benci, saling dengki, saling memusuhi. Allah hilangkan, Allah cabut dari dada-dada manusia saat itu. Kenapa? Karena munculnya hasad, dengki, benci, memusuhi itu karena keburukan akhlak salah satu pihak atau dua-duanya. Satu pihak nyebelin aja, timbul kebencian, ketidaksukaan. Apalagi dua-duanya keburukan dibalas dengan keburukan, udah ibarat api dengan bensin, jelegur langsung. Nah, nanti tidak ada lagi yang seperti itu. Maka dicabut rasa dengki, rasa benci, rasa memusuhi, dicabut. Yang ada bersaudara. Sebagaimana diterangkan dalam hadis yang diterima dari Nawas bin Sam'an radhiyallahu an, ketika Nabi SAW menjelaskan fenomena akhir zaman tentang turunnya Isa, tentang munculnya Dajjal, Ya'juj dan Ma'juj dan yang lain-lain, beliau berkata, "Tsumma yursilullahu mataran la yukinnu minhu baitu madar walau wabar fayagsilul ard hatta yatrukaha kal zulfah au kal zulaqah."
Thumma yuqalu lil ard ambiti thamaratak wa ruddi barakatak fa yawma idzin ta'kulul asabah minar rumana wa yastadziluna bi qahfiha wa yubarak fir risa hatta innal laqha minal ibl la takfil fi'a minan nas wa laqha minal baqar la takfil qabilah minan nas wa laqha minal ghanam la takfi al fakhad minan nas. Allah turunkan hujan. Tak ada yang bisa menahan air hujan. Baik rumah yang terbuat dari tanah ataupun dari bulu-bulu binatang. Lalu air hujan ini mencuci tanah sehingga menjadi sekinclong kaca, bersih. Lalu Allah berfirman kepada tanah, tumbuhkan buah-buahan engkau. Kemudian limpahkan barokahmu. Maka saat itu sekelompok orang memakan satu buah delima dan bisa berteduh di bawah kulitnya. Kemudian dilimpahkan barokah dari susu binatang, sehingga unta yang sedang mengandung mau melahirkan, susunya banyak, itu susunya mencukupi sekelompok orang manusia. Demikian juga sapi yang sedang mengandung mau melahirkan, susunya bisa mengenyangkan satu kabilah manusia, dan juga kambing susunya bisa mengenyangkan beberapa orang dari kalangan manusia. Ini saking sejahtera dan tidak ada lagi permusuhan di antara makhluk. Binatang-binatang pun yang sekarang ini saling menerkam, mangsa menjadi makanan bagi predator. Singa memakan rusa, memakan kerbau, kuda, ular berbisa. Nanti mah layet, kata orang Sunda. Singa bermain dengan unta, serigala bermain-main dengan kambing. Bahkan anak-anak mempermainkan ular-ular yang berbisa tapi tidak mematuk, tidak memberikan madarat apa-apa. Dicabut rasa benci, dengki, iri, memusuhi tidak hanya dari kalangan manusia tapi juga binatang. Sebagaimana diterangkan dalam beberapa hadis, di antaranya hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dalam kitab Musnadnya, kata Imam Ibnu Hajar, sanaduhu sahihun, sanad hadis ini sahih. Beliau jelaskan kesahihan dalam kitab Fathul Bari, syarah Sahih Bukhari. Diterima dari Abu Hurairah radhiyallahu an. Berkata Nabi alaihi salatu wasallam, wal anbiya ikhwatu lil allat, ummahatuhum syatta wa dinuhum wahid. Para nabi itu saudara-saudara seayah. Ibu mereka banyak, bapaknya satu. Jadi satu bapak mempunyai beberapa istri. Setiap istri melahirkan. Anak-anak dari istrinya saudara apa? Saudara sebapak. Begitulah para nabi. Apa maknanya? Maknanya yang dimaksud bapak ini satu adalah tauhid. Semua nabi menyerukan tauhid. Sama. Semua nabi diutus, ya qaumi ibudullaha ma lakum min ilahin ghairu. Hai kaumku, sembahlah Allah. Nggak ada ilah sembahan yang sebenarnya kecuali Dia. Semua nabi begitu. Tapi syariatnya berbeda-beda. Syariat ini ibu. Syariat zaman dulu, zaman para nabi, zaman nabi sekarang berbeda. Tapi tauhidnya sama. Satu. Itulah yang dimaksud ikhwah li'allat. Saudara sebapak. Dan aku adalah orang yang paling berhak terhadap Nabi Isa.
Karena tidak ada terselang oleh nabi lain antara aku dengan beliau. Dan beliau pasti akan turun. Maka di zaman Nabi Isa Allah menghancurkan Dajjal. Maka meratalah keamanan di seluruh penduduk dunia. Sehingga singa-singa akan akrab dengan unta-unta. Dan nimar itu macan. Macan-macan akan bercengkrama dengan sapi-sapi. Dan dhi'ab ma'al ghanam. Dhi'ab itu serigala-serigala. Akan bercanda dengan kambing-kambing. Sekarang kan mangsanya ya. Tapi nanti akan bercanda. Dan mereka tidak takut. Wasibyan bil hayat la tadurruhum. Dan anak-anak akan bermain dengan ular-ular. Dan ular itu tidak membahayakan anak-anak tersebut. Jadi sampai seperti itu kehidupan di zaman Nabi Isa alaihi salatu wassalam. Di akhir zaman nanti. Dalam hadis sahih riwayat Imam Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu an, berkata Rasul alaihi salatu wassalam, "Wallahi la yanzilanna Isa ibn Maryam hakaman adilan fala yad'anna al-jizyah wa la tutrakanna al-qilas fala yus'a 'alayha wa la tadhhabanna asy-syahna wat-tabaghud wat-tahassud wala yada'awanna ilal mal fala yaqbaluhu ahad." Demi Allah, Isa bin Maryam akan turun sebagai hakim yang adil. Dia akan menghapus jizyah. Dan di zaman itu kilas itu unta yang kuat, musim muda, tenaganya itu sangat bermanfaat bagi pemiliknya. Namanya kilas. Itu tidak lagi dipedulikan, tidak dipekerjakan. Hilanglah kebencian, kedengkian, dan permusuhan. Lalu orang-orang semua diajak, diseru, dipanggil untuk mengambil hartanya. Nih, siapa yang mau harta saya? Tak ada seorang pun yang mau menerimanya. Karena semua orang memiliki harta yang melimpah. Orang kebingungan, bersedekah, berinfak, memberi gitu. Menunaikan zakat, kebingungan, nggak ada yang mau menerima. Semuanya serba sejahtera. Stres nggak tuh? Stres. Mungkin lebih stres dibanding orang yang nggak punya uang. Yang nggak punya uang stres tapi masih ada harapan. Kalau punya uang begini ada tuh. Tapi yang banyak uang nggak ada kebutuhan, lebih stres lagi. Karena ada gambar yang sampai menjambak rambutnya, stres, duit loba, pangabutuh eueuh, kan gitunya. Artinya uang banyak, kebutuhan tidak ada, stres. Itu di zaman Nabi Isa terjadi. Hadis tersebut sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim, berkata Imam An-Nawawi rahimahullah ketika menerangkan hadis ini. Wa ma'nahu ayyazhudan nasu fiha ay al-ibl wa la yarghabu fi iqtina'iha li kathratil amwal wa qillatil amal wa adabul hajah wal ilmu bi qurbil qiyamah. Coba gimana enggak stres tuh? Stres karena banyaknya kekayaan. Kata Imam An-Nawawi, kenapa unta dibiarkan, harta ditawar-tawarkan? Karena zuhudnya mereka dari harta dan dari unta. Mereka tidak lagi punya minat terhadap hal itu. Karena terlalu melimpahnya harta dan sedikitnya kebutuhan. Bahkan tidak ada disebut wa adamul hajah. Nggak butuh apapun lagi. Harta melimpah. Dan terlebih wal ilmu biqurbis sa'ah. Dan ilmu, pengetahuan, keyakinan sebentar lagi kiamat akan terjadi. Dia takut mati atau kiamat terjadi dalam keadaan harta melimpah, hisabnya nih berat. Itu yang lebih stres dibanding orang yang sama sekali tidak memiliki harta.
Masih kata Imam An-Nawawi dalam kitab Syarah Sahih Muslim. Wa innama dzukiratil qilas likauniha ashraful ibl allati hiya anfusul amwali indal Arab. Wa huwa syabihun bima'na qouli ta'ala wa idzal isyaru uttilat. Wa makna la yus'a 'alaiha wa la yu'tana biha. Disebut qilas, tadi unta yang kuat itu disebut qilas. Karena itu unta yang paling berharga, paling mahal. Dan menjadi kekayaan inti bangsa Arab. Ini maknanya sama dengan surah At-Takwir ayat yang keempat. Wa idzal isyaru utilat. Ketika isyar itu diabaikan. Isyar itu unta yang bunting. Biasanya unta yang bunting itu dianggap keuntungan. Karena nanti anaknya itu akan memberikan hasil lagi, uang atau susu atau yang lainnya. Maka ada unta bunting itu, wah ini sumber pendapatan yang menggiurkan. Tapi di zaman tersebut diabaikan. Karena apa? Tidak lagi merasa butuh karena melimpahnya harta di zaman itu. Inilah kehidupan di zaman Nabiullah Isa alaihissalatu wassalam di akhir zaman. Begitu menggiurkan kehidupan di zaman itu. Berapa lama Nabi Isa hidup setelah turun? Ada dua hadis yang dua-duanya sahih berbeda. Satu hadis menyatakan Isa hidup hanya 7 tahun. Hadis lain menyatakan 40 tahun. Dua-duanya sahih. Sebagaimana hadis riwayat Imam Muslim dari Abdullah bin Amr radhiyallahu anhuma. Berkata Nabi SAW, "Fayab'athu Allahu Isa ibn Maryam, thumma yamkuthu an-nas 7 sinin. Laisa baina itsnaini adawah, thumma yursilullahu rihan baridah min qibali Syam." فلا يبقى على وجه الأرض أحد في قلبه مثقال ذرة من خير أو إيمان إلا قبضته. Lalu Allah mengutus Nabi Isa. Lalu Nabi Isa tinggal bersama manusia 7 tahun. Tak ada antara dua orang permusuhan. Semuanya damai, semuanya bersaudara saat itu. Kemudian Allah mengutus angin yang dingin dari arah Syam. Tak ada seorang pun yang tinggal di muka bumi dan di dalam hatinya ada keimanan atau kebaikan sekecil debu pun, kecuali orang itu mati terkena angin tersebut. Nah itu nanti setelah semua orang yang beriman mati, tinggallah orang-orang kafir dan hari kiamat nanti akan terjadi di zaman itu. Ini hadis sahih menyatakan Nabi Isa tinggal 7 tahun. Lah dalam riwayat Imam Ahmad dan Imam Abu Daud dengan sanad yang sahih. Kata Imam Ibnu Hajar, hadis ini sahih. Berkata Nabi SAW, "Fayamkusu fil ardi 40 sanah, thumma yutawaffa wa yusalli alaihi al-muslimun." Nabi Isa tinggal selama 40 tahun, kemudian wafat. Lalu disolatkan oleh seluruh kaum muslimin. Dua hadis yang sahih, tapi dua-duanya berbeda. Mana yang benar? Yang benar, dua-duanya benar. Masa yang berbeda tapi benar? Para ulama lalu mendudukan 40 tahun itu sejak Nabi Isa lahir. Sampai usia 33 tahun diangkat oleh Allah ke langit. Nanti akhir zaman turun lagi 7 tahun sisa waktunya. Jadi berapa? 40 tahun. Jelinya para ulama kan begitu ya. Kalau kita ya mah ada dua kemungkinan. Kalau enggak satunya dhaif, pasti dua-duanya dhaif. Kan gitunya. Ingin praktis kita mah enggak mau liur-liur. Padahal liur ya teh. Sedikit memikir seperti yang dijelaskan oleh para ulama dapat tuh.
cara memadukan dua keterangan yang dua-duanya sahih tapi seperti bertolak belakang atau seperti yang berbeda, padahal tidak berbeda, tapi memberikan penjelasan yang lebih detail dan rinci. Hadis yang menyatakan 7 tahun beliau hidup maksudnya setelah turunnya beliau dari langit 7 tahun. Hadis yang menyatakan 40 tahun seluruh masa hidup beliau sejak mulai lahir sampai usia 33 tahun. Beliau diangkat oleh Allah ke langit, lalu turun di akhir zaman sisa 7 tahun lagi, lalu setelah itu wafat, kemudian barulah total jumlah usia beliau 40 tahun. Ini diterangkan seperti oleh Imam Ibnu Katsir dalam kitab An-Nihayah, dalam Kitabul Fitan wal Malahim, dan inilah penjelasan para ulama ya. Cukup ya sampai di sini tentang kehidupan setelah kematian Dajjal. Untuk pertemuan yang akan datang kita akan membahas fenomena akhir zaman yang tak kalah seru, yaitu Ya'juj dan Ma'juj ya. Nantikan penjelasannya di hari Jumat yang akan datang di waktu dan tempat yang sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kan tadi di masa Nabi Isa itu semua kafir tidak ada, tapi muslim. Tapi pada saat akhirnya itu jadi banyak lagi, tinggal disisakan tinggal orang kafir. Itu kapan itu mereka menjadi murtad lagi? Makasih Ustaz. Iya. Tadi dijelaskan di zaman Nabiullah Isa tidak lagi orang kafir, tidak ada. Semuanya muslim, bersaudara. Tidak ada permusuhan, iri, dengki, benci. Bahkan dengan binatang pun sesama mereka tidak saling menyakiti, bahkan kepada manusia pun tidak menyakiti. Tapi kenapa tadi setelah Nabiullah Isa wafat nanti akan muncul angin. Angin ini halus dan dingin, datang dari arah Syam. Siapa yang punya iman walaupun sedikit, kena angin itu mati. Sehingga tinggal orang kafir. Bukankah di zaman Nabi Isa sudah tidak ada lagi orang kafir? Taib, ya, barakallahu fiik. Nabi Isa adalah tanda besar kedua di antara tanda-tanda kiamat. Pertama Dajjal, yang kedua Isa. Nanti ada lagi yang lain-lain. Ada muncul dabah, ada muncul dukhon, ada muncul Ya'juj dan Ma'juj, ada gempa diamblaskan ke muka bumi 3 kali sampai muncul matahari dari sebelah barat. Jadi setelah kematian Nabi Isa, manusia melanjutkan hidup seperti biasa. Setelah tidak ada lagi Nabi, manusia apa lagi? Lalai lagi. Syaitan dominan lagi, menggoda, mengganggu, menyesatkan lagi. Mulai muncul penyimpangan-penyimpangan kecil. Lalu berkembang, meningkat, menjadi sedang, menjadi besar, sampai manusia kembali kufur. Sampai manusia kembali bejat. Sampai tidak ada lagi yang mengatakan Allah, Allah di muka. La taqumus sa'ata la yuqala fil ard Allah, Allah. Tidak akan terjadi kiamat. Kecuali di muka bumi ini tidak ada lagi orang yang menyebut nama Allah. Dan kemaksiatan sudah tidak aneh. Orang berzinah di jalan-jalan, ditonton oleh orang, nggak peduli seperti binatang. Manusia terbaik di zaman itu, kalau laki perempuan berjumpa saling tertarik, lalu melakukan perzinahan, mengatakan ayo kita lakukan di balik pohon ini, ngumpet dikit. Itu manusia terbaiknya. Bagaimana yang buruknya? Di jalan-jalan, ditonton orang sudah nggak asing, nggak aneh. Kalau sekarang kan belum terjadi seperti itu. Jadi nanti setelah kematian Nabi Isa, orang kembali lalai sedikit demi sedikit sampai berakhir pada
kondisi di mana nggak ada lagi orang yang beriman. Kecuali sedikit. Ada yang beriman tapi kecil dengan kadar iman dan kebaikan sekecil debu, lalu datang angin tadi. Angin ini mematikan semua orang yang punya keimanan walaupun hanya sedikit. Sehingga mati mereka semua, yang tersisa hanyalah orang yang gak ada keimanan, gak ada kebaikan dalam hati. Kafir, musyrik semuanya, bejat semuanya. Di generasi itulah kiamat terjadi. Tidaklah kiamat terjadi kecuali di generasi yang paling buruk, yaitu generasi itu ya. Itulah kronologis terjadinya kiamat. Ada penyimpangan di zaman Nabi Isa, tidak lagi ada kekafiran atau keburukan. Setelah wafatnya Nabi Isa baru orang menyimpang sedikit demi sedikit sampai kembali murtad keluar dari Islam. Allahu a'lam bishawab. Ya, kalau tidak ada cukup sampai di sini. Insya Allah kita jumpa kembali berbicara Ya'juj dan Ma'juj di hari Jumat yang akan datang. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.